apalagi kan kelas 12 ini lagi masa magang ya. Itu capek banget kan. Setiap capek itu pasti ngerasa kayak aku tuh afirmasi diri aku kayak ini kan yang aku mau nih. Ini kan yang aku pengen nih. Kayak jadi kayak oh iya ya ngejalanin itu capek tapi ngedapetinnya juga capek gitu. Jadi kayak jangan itu aja. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Harus dijalani. Pokoknya yang udah dapet harus dijalani. dijalani. Oke. Halo Palkomters, welcome back to Podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, bersama aku Kalisa dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng tamu spesial kita yang super inspiratif. Yes, please welcome Mei, Duta Pelajar Sumatera Selatan 2024. Oke. Nah, gimana nih kabarnya Mei? Alhamdulillah baik Kak. Oke. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau kesibukan ya biasa Kak, sekolah, magang, ya tugas-tugas duta aja. Tugas-tugas duta ya. Oke. Hari ini kita bakal ngomongin banyak hal nih Mei. Mulai dari perjalanannya kamu jadi duta, gimana rasanya mewakili para Gen Z nih ya menjadi duta pelajar Sumatera Selatan, dan juga siap nih ngasih tips-tips ala kamu buat ngejalanin masa-masa sekolah yang penuh drama, tapi kamu juga harus berprestasi gitu. Siap gak nih? Siap Kak. Oke, ready ya. Oke, ceritain dong gimana nih awalnya bisa kepikiran ikut seleksi duta pelajar. Kayak penasaran aja kan, aku tuh kayak penasaran nih gimana sih rasanya tuh jadi duta gitu. Yang awalnya aku tuh cuma ikut lomba-lomba kayak cerdas cermat, olimpiade, itu tuh jadi aku kepikiran gimana sih rasanya jadi duta. Nah dari situ aku coba-coba ya, akhirnya aku pilih duta pelajar dan akhirnya kepilih juga jadi duta pelajar Sumatera Selatan. Berarti bukan impian kamu ya? Iya, kayak impian mendadak gitu. Iya. Impian dadakan ya. Oke. Nah, pas tahu nih, kan kamu kepilih itu jadi duta Sumatera Selatan. Gimana nih rasanya? Kaget atau gimana? Yang pastinya seneng. Kaget itu banyak kagetnya. Kayak nggak nyangka aja gitu. Padahal awal iseng-iseng ya. Iseng. Yang bukan jadi impian terus jadi impian. Oke. Tuh orang tua tahu kira-kira? Tahu. Pas awal tuh tahu. Izin dulu. Iya. Terus didukung sama orang tua. Teman-teman gimana teman-teman di sekolah? Rasanya kayak ya bangga juga. Iya. Kamu sering kan jadi panutan buat orang-orang gitu. Ada nggak nih tokoh spesial atau sosok yang inspiratif gitu? Cece Linda itu yang buat saya pengen jadi role model. Saya pengen jadi kayak dia gitu. Aktivis literasi Sumsel, jadi kayak aku tuh kepengen jadi dia itu buat bangkit di Sumsel juga, mendukung Sumsel. Supaya Itu kamu kepikiran dari lama atau baru-baru ini? Baru. Sejak ketemu. Sekarang kamu kelas berapa nih? 12. Kelas 12. Kepikiran itu di kelas 12 juga atau memang dari lama kepikiran? Baru kelas 12. Baru kelas 12. Baru kepikiran. Baru menjadikan dia role model kamu gitu. Oke. Nih, kalau nih kan kamu kan pasti seorang pelajar, terus juga suka ikut-ikut lomba juga gitu ya. Terus juga kamu jadi duta gini. Pasti pernah dong rasanya ngerasain rasanya down. Ya pasti pernah Kak. Pasti pernah. Nah pasti downnya sama tugas, tanggung jawab, atau sama kepadatan sehari-harian kamu gitu kan. Nah apa sih cara kamu buat bangkit lagi gitu? Ada ritual khusus atau apa gitu yang bikin kamu aku nggak boleh gini gitu? Pasti ya kan jadi duta ini kan selain tugas sekolah, tugas-tugas apalagi kan kelas 12 ini lagi masa magang ya. Itu capek banget kan. Setiap capek itu pasti ngerasa kayak aku tuh afirmasi diri aku kayak ini kan yang aku mau nih. Ini kan yang aku pengen nih. Kayak jadi kayak oh iya ya ngejalanin itu capek tapi ngedapetinnya juga capek gitu. Jadi kayak jangan itu aja. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Harus dijalani.
Pokoknya yang udah dapet harus dijalani. dijalani. Oke. Itu biasanya yang padat di mana tuh, di dutanya atau di sekolahnya? Di dutanya juga padat, kayak setiap aku ada les juga kan, hari Minggu tuh weekend tuh ada les juga. Les apa tuh kalau boleh tahu? Enggak, les matematika aja Oh, gitu. matematika. Itu setiap hari Sabtu sama Minggu. Nah, belum lagi kan kayak setiap weekend tuh kadang ada program-program dari duta itu kita harus ya mengatur waktu. Itu programnya apa aja kira-kira di duta itu? Sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu Kak. Ada juga isi seminar, narasumber kayak gini. Gitu, Kak. Narasumber juga berarti. Udah pernah ngisi di mana aja kira-kira? Kemarin di RRI. Oh, di RRI sebagai narasumber juga tuh. Terus di kayak acara-acara panggung gitu pernah nggak? Kalau event belum Kak. Event belum. Oke, event belum. Terus udah banyak ya? Kira-kira ada berapa tempat tuh? 10? 5? Nggak nyampe Kak. 5 lebih ya? Ya 5 mungkin nyampe lah. Oh, kurang lebih 5 ya. Udah banyak tuh guys. Keren. Oke. Sebagai duta pelajar nih, si Mei, apa sih hal yang paling challenging yang pernah kamu hadapin? Ada pengalaman menarik yang bisa di-share gitu? Kalau tantangan ya pasti banyak Kak, tantangan kayak hal yang menantang diri kamu gitu. Iya, kayak ngatur waktunya dari tugas sekolah, belum lagi masa magang ini kan padat banget jadwalnya. Oke. Oh, kalau yang dari dutanya gitu, tugas apa nih? Atau ngomong di depan orang banyak? Iya. Oh, itu. Iya, yang aku kan yang awalnya tuh kayak belum terlalu public speaking, belum terlalu bagus gitu kan. Yang awalnya ya harus ngomong di depan publik dari misal kayak sosialisasi itu kan harus ngomong di depan banyak orang. Nah, itu tiba-tiba kaget ya. Aku nggak pernah kok gini. Sempet kaget nggak? Apalagi misal pernah sosialisasi ke SMP kan. Nah, itu kan ngatur anak-anak itu kan susah banget. Itu sempet kaget nggak kira-kira? Susah ternyata. Iya. Itu awalnya gimana? Kan kamu yang tadinya dari nggak bisa public speaking gitu kan, itu langsung terjun ke lapangan atau ikut latihan atau gimana dulu? Latihan dulu Kak di rumah. Kayak sendiri? Iya, latihan kayak nge-challenge sendiri. Depan kaca gitu. Jadi nggak ada kayak kursus dulu gitu, kursus enggak, public langsung. speaking enggak? Langsung jadi langsung. dari yang kamu nggak punya pengalaman. Dari Hebat guys. Masih SMA loh ini udah jadi duta pelajar, belajar public speaking sendiri, itu keren sih menurut aku. Oke. Kan kamu sekolah, kegiatan duta, social life gitu. Gimana cara kamu balance semua itu? Nih, tips biar nggak burn out down. Kalau tips dari aku ya mungkin kita tuh harus pintar-pintar ngatur waktunya aja. Intinya ya, di waktu ya. Waktu. Terus tuh biar nggak burn out, mungkin itu kita pikir positif gitu Kak. Positive thinking. Nah, kalau aku bisa iya, gitu. aku pasti bisa gitu. Jadi doktrin ke diri kamu sendiri kalau aku bisa ngelakuinnya Iya, gitu. pasti bisa. Kadang kan pasti ada nih pikiran kayak yang misal besok kamu padet nih gitu kan. Terus ada nih malamnya pasti kepikiran, aduh besok kekejar nggak ya? Aduh, itu gimana tuh biasanya ngatasin? Kalau ngatasinnya tuh kayak aku atur waktunya dulu yang pertama kan. Terus tuh pasti capek kan. Nah, jadi pas capek itu kayak ngomong, "Oh, aku pasti bisa ini." Atau ngatur waktu biar pas malamnya itu nggak begadang atau nggak ngerjain tugas dulu kayak gitu. Benerin jam tidur gitu. Oke. Nah, menurut kamu apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pelajar zaman sekarang? Misalnya soal teknologi, tekanan sosial, atau mungkin sistem pendidikan. Menurut kamu nih? Yang kakak sebutin tiga tadi kan termasuk tantangan terbesar pelajar ya aku. Nah, kalau yang menurut aku yang paling besar itu tekanan sosial. Kenapa itu tekanan sosial? Yang pertama kan kayak orang-orang di sekitar gitu kan, apalagi misalnya kita tuh remaja, kita tuh setiap mau langkah ngajar mimpi kita tuh pasti ada punya rasa kayak takut gagal. Nah, sebenarnya kita tuh bukan takut gagal, tapi kita takut respon orang-orang pas kita gagal ya. Nah, jadi setiap kita mau ngambil langkah buat ngejar sesuatu pasti kita takut kan. Nah, itu menghambat banget itu. Jadi kayak kita nggak jadi misalnya kita mau
ikut lomba nih. Gimana sih nanti kita kalah? Nah, jadinya kita nggak jadi kan apa? Padahal belum dicoba. Ya, padahal belum coba. Padahal belum dicoba udah takut duluan. Kadang hambatan para Gen Z itu gitu guys ternyata. Jadi tekanan sosial itu ya paling tinggi ya menurut kamu? Karena memang sih zaman sekarang itu orang lebih takut sama omongan orang lain. Yang sebenarnya omongan orang lain itu nggak terlalu berpengaruh di hidup kita. Mungkin karena kita terlalu ambil itu, jadi ya begitulah. Terus, jadi gimana tuh kamu kalau misalnya ada yang gitu, yang bikin tekanan sosial gitu? Bodoh amat aja. Oh, jadi kamu bodoh amat gitu. Pernah nggak kira-kira? Ada Kak. Misal kayak dari teman-teman sekolah, misal kayak kita mau ini, nanti kamu pasti nggak bisa kayak gitu. Ya kita cuek aja ya Kak. Oke, jadi cuek-cuek aja nih ya. Yang penting kita yang jalanin gitu. Oke. Nah, sekarang kita ada game nih. Sekarang main cepet-cepetan. Nah, ini kamu jawabnya nggak boleh mikir lama-lama ya. Langsung spontan gitu. Oke. Langsung ya, siap? Siap Kak. 1, 2, 3. Pelajaran favorit? Matematika. Oke. Platform sosial media yang paling sering kamu pakai? Instagram. Kalau bisa milih, mau jadi superhero apa nih? Siapa? Wonder Woman. Kenapa? Biar kuat. Biar kuat. boleh guys. Oke. Makasih banyak nih ya buat si Mei ya yang udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Oke. Sebelum kita tutup obrolan seru kita hari ini, ada nggak nih pesan buat teman-teman pelajar di luar sana yang lagi berjuang sama sekolah, tugas dan kehidupan remajanya? Pesan dari Mei ini. Mungkin ada nih, singkat aja. Oke, kayak apa? Masa remaja itu kan cuma sekali. Kita jalani aja dulu. Jalani. Capeknya, sakitnya, masalahnya. Ini aja dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Tepuk tangan dulu nih buat Mei. Oke, thank you banget ya buat Mei yang udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini. Semoga sukses terus ke depannya dengan segala kegiatan dan proyek yang kamu lakuin sebagai duta pelajar maupun tugas-tugas lainnya. Oke, guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share podcast ini biar makin banyak yang terinspirasi. Bye-bye.